Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dan ini merupakan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bertemunya dengan bulan Ramadan adalah merupakan salah satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika tiba bulan Ramadan, beliau sangat gembira. Kemudian dan kegembiraan ini tidak hanya dimiliki oleh beliau, tetapi beliau ingin seluruh umat beliau merasakan kenikmatan bulan Ramadan ini, bergembira dengan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat beliau. Atakum Ramadan syahrun mubarak, begitu kata Rasulullah. Telah datang kepada kalian semua Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan puasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan pun dibelenggu. Lillah fihi lailatun khairun min alfi syahrin, kata Rasulullah. Di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tertegah dari kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan, maka sungguh itu adalah tertegah yang luar biasa. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu Rasulullah ketika memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabat beliau, dan seluruh sahabat-sahabat beliau pun bergembira dengan bulan Ramadan ketika tiba di tengah-tengah mereka. Dan inilah semestinya yang menjadi perhatian kita, dan juga semestinya lah bahwa kita pun bergembira dengan bulan Ramadan ini. Dan itu bukan barang yang murah, tetapi bertemu dengan bulan Ramadan adalah sesuatu yang sangat berharga, suatu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita mau bercermin dengan akhlaknya para salafus saleh, diriwayatkan di dalam kitab-kitab itu diceritakan bahwa para salafus saleh ketika beberapa bulan sebelum Ramadan tiba, para salafus saleh, orang-orang saleh, alim ulama yang mengerti tentang Ramadan, mereka berdoa semoga bertemu dengan bulan Ramadan. Dan inilah yang digambarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam doa-doa beliau yang sering kita baca juga adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu sebenarnya menjadi tujuan dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun mesti bergembira dengan
bertemu dengan bulan Ramadan ini. Dan satu hal yang perlu menjadi catatan bagi kita semua adalah bahwa bergembira dengan bertemu atau mendapatkan waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang agung, itu hukumnya adalah wajib. Jadi kita semua wajib bergembira dengan bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan malah sebaliknya gelisah dan malah ada yang tidak peduli dengan bulan Ramadan. Jadi seluruh umat Islam mesti bergembira. Bergembiranya pun karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan terkandung begitu banyak fadilat-fadilat yang luar biasa, sehingga kita mesti bergembira dalam keadaan bagaimanapun. Hadirin yang saya hormati, rahimakumullah, pernah diceritakan dari riwayatnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu hari menurut Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu akan naik ke atas mimbar, tahap demi tahap, gitu ya mungkin gitu, atau selangkah demi selangkah. Tetapi ketika pada itu dilihat oleh para sahabat bahwa Rasulullah ketika naik satu derajatan, begitu di dalam riwayatnya irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar darajatan faqala amin. Ketika satu tingkat Rasulullah berkata amin, begitu. Kemudian naik lagi beliau satu langkah lagi, beliau pun yang kedua beliau pun berkata amin. Sampai yang ketiga begitu pun juga beliau berkata amin, sehingga ada 3 kali beliau mengucapkan kata amin. Kemudian ketika sudah duduk di atas mimbar, lalu para sahabat bertanya, ma'amanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Mungkin sahabat hanya mendengarkan bahwa ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata amin, maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atani Jibril. Ketika itu datang Jibril. Apa kata Jibril? Ragima ampum ra'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Kata Jibril, rugilah seseorang yang ketika engkau wahai Rasulullah disebutkan namamu tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Lalu fakultu, kata Rasulullah, maka aku katakan amin. Kemudian apalagi kata Jibril, ragima ampum ra'in adraka abawaihi falam yudkhilal jannah. Betapa ruginya, kata malaikat Jibril, orang yang mempunyai kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya masih hidup tetapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka aku berkata, kata Rasulullah, fakultu amin. Aku katakan amin. Gitu. Kemudian apalagi kata Jibril, ragima ampum ra'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Betapa ruginya, kata Jibril, orang yang menemukan bertemu dengan bulan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan keampunan dengan berkat Ramadan, dengan mengisi Ramadan itu. Maka aku katakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amin. Begitu. Nah, itu dalam riwayat Anas. Artinya apa? Dengan Ramadan kita semestinya setidak-tidaknya mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah satu daripada tujuan atau goal yang ingin dicapai dari kewajiban melaksanakan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Tujuan ini tentu bukan sembarang tujuan. Goal yang ingin dicapai itu bukan sembarang goals, tetapi ini adalah sebuah keniscayaan. Artinya apa? Dalam jangka 1 bulan pendidikan, pelatihan yang ada di dalam Ramadan itu akan mampu menjadikan manusia muslimin dan muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya.
dan bukan barang mustahil, dan memang itu suatu keniscayaan seandainya kaum muslimin dan muslimat ini mampu menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dengan menjaga segala adab ketika berpuasa. Sebagaimana kita maklumi bahwa yang namanya takwa didefinisikan oleh para ulama adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk, menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala zahiran dan batinan. Satu hal, ketika kita sekarang berada di zaman sekarang ini yang begitu pesat perkembangan teknologi, di mana seolah-olah dunia tanpa batas lagi, maka tentunya untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk imtisalul awamir wajtinabun nawahi ini tadi, terutama pada saat Ramadan, nah ini akan menjadi sebuah tantangan yang besar. Jadi kalau kita mau sadari bahwa yang namanya teknologi, media sosial khususnya sekarang ini, itu laksana pedang yang bermata dua. Ada manfaatnya, banyak manfaatnya, tetapi juga ada sisi mudaratnya. Begitu pula teknologi sekarang ini terhadap ketika berada di tengah-tengah Ramadan ini. Bagi kita yang sering bersentuhan dengan teknologi semacam ini, itu akan selalu memberikan dampak, tetapi sekali lagi dampaknya bisa positif, bisa negatif. Salah satunya, ada sebuah hadis, terlepas dari hadis ini diperdebatkan tentang kesahihannya dan lain sebagainya, tetapi walau bagaimanapun ini ingin saya sampaikan kepada semua, itu adalah ada sebuah hadis, khamsun yuftirnas shaim, begitu. Ada 5 perkara kata Rasulullah SAW yang akan membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya, tetapi membatalkan pahalanya. Al-ghibatu wan namimatu wal kadibu wan nazru bisyahwah wal yaminul kadibah. Ada 5 macam. Yang pertama adalah ghibah, kemudian yang kedua ada namimah, kemudian ada yang ketiga adalah dusta, kemudian yang keempat adalah an-nazru bisyahwah, memandang dengan syahwat, dan yang kelima adalah al-yaminul kadibah, sumpah palsu. 5 hal ini tadi, ini sebenarnya berpotensi dan sangat berpotensi terjadi ketika kita banyak bersentuhan dengan media-media sosial sekarang ini. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan ini tadi, perlu kita membatasi diri. Tentunya semaksimal mungkin kita ingin memanfaatkan Ramadan ini dengan nilai-nilai, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang untuk mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya. Bukan hanya sekarang dan tentunya untuk menjadi modal kita ketika Ramadan telah usai. Kita ingin bahwa ketika Ramadan ini menjadi momentum perubahan keberagamaan kita, baik mahdah atau ghairu mahdah, maka tentunya kita berharap bahwa bisa meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat beberapa hal tentang teknologi ini tadi. Yang pertama tentunya ada banyak hal yang mesti kita jaga ketika berada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau membuang-buang waktu. Ya, misalnya kita terlalu lama bermain media sosial atau malah terlalu lama bermain game, kemudian scroll dan lain sebagainya, yang semua yang mungkin
eh, kurang atau bahkan mungkin tidak bermanfaat dan bahkan bisa melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kita memanfaatkan waktu untuk media-media sosial. Tentu banyak waktu pula dengan banyak waktu kita yang kita pakai untuk media sosial ini tadi, yang dalam tanda kutip bahwa yang kurang bermanfaat, maka tentunya waktu untuk beribadah kepada Allah pun semakin sedikit. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa teknologi dan media sosial, khususnya media sosial sekarang ini, itu sangat berpotensi adanya penyebaran hoax dan fitnah. Jadi banyak sekali informasi yang tidak benar yang beredar di internet. Maka kita sebagai muslim tentu harus bijak untuk menerima informasi dan untuk men-share-nya, tidak sembarangan, karena walau bagaimanapun kita punya filter, idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu kita penting, tabayyun, untuk ketika akan men-share maka semestinya lah kita tabayyun dulu lah sebelum men-share. Jangan sampai ketika kita melihat langsung di-share ternyata itu adalah hoax, maka kita sama saja dengan orang-orang yang menyebarkan hoax dan berbuat al-kadzibah tadi ya. Nah. Kemudian yang jelas sekali smartphone, gadget, dan lain sebagainya itu berpotensi untuk mengurangi nilai-nilai kekhusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allahu Akbar gitu ya, ternyata handphone kita berdering gitu ya. Makanya ketika di masjid-masjid, di musala-musala dan lain sebagainya, itu ada pemberitahuan ditempel, tolong matikan HP Anda ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Jadi ini penting untuk kita perhatikan bersama. Tetapi terlebih sebaliknya pun juga teknologi yang sekarang ini tentunya juga luar biasa manfaatnya untuk kita semua, dan kita berharap bahwa pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya ini bisa mendukung untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan Ramadan ini. Kita ambil contoh mungkin penggunaan aplikasi Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Banyak Al-Quran dan hadis, aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk membaca, dan bukan hanya sekedar untuk membaca tetapi juga untuk memahami, menerjemah, memahami, meresapi kandungan-kandungan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi ini. Ini penting bagi kita semua. Kemudian juga kita banyak menemukan yang bisa kita manfaatkan adalah kajian-kajian online, sebagaimana sekarang ini mungkin salah satunya, dan banyak kajian-kajian online yang bisa kita ikuti, baik off air maupun on air. Maka silahkan dipilih, tetapi sekali lagi filter memang perlu, tidak semua sesuai dengan kita. Ibu hadirin kaum muslimin dan rahimakumullah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Contoh lain yang perlu kita manfaatkan dari teknologi ini diantaranya adalah pengingat waktu-waktu ibadah atau pengingat waktu-waktu untuk sholat misalnya. Ini sangat membantu bagi kita untuk mendisiplinkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada pola-pola tidur yang agak berbeda dari sebelumnya. Misalnya kita harus bangun dari jam 3:30 atau jam 4 gitu ya. Maka
pengingat-pengingat waktu ini tadi penting untuk kita miliki. Dan juga dari perkembangan teknologi ini tadi adalah yang bagus kita manfaatkan adalah salah satunya adalah donasi online. Jadi dengan kecanggihan sekarang ini, maka bersedekah, berinfak fisabilillah itu sangat memudahkan kita membayar zakat dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi mesti kita teliti jangan sampai donasi kita salah sasaran atau pengelola yang salah gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, oleh karena itu sekarang harapannya adalah bahwa ketika kita berada di bulan Ramadan ini tadi, batasilah penggunaan teknologi ini tadi, baik itu HP, gadget dan lain sebagainya, terutama pada waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat tadarus semestinya kita tadarus, semestinya kita tarawih. Maka penggunaan media sosial ini jangan sampai mengganggu ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap bahwa bisa menggunakan media-media sosial, menggunakan teknologi ini tadi untuk yang bernilai positif, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mendengarkan murattal misalnya ya, atau membaca e-booknya Islami gitu ya. Maka kita berharap bahwa nilai-nilai positif dari teknologi ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah yang penting bagi kita juga adalah salah satunya adalah sekarang ini adalah istilah digital detox ya. Ya, detox ini apa ya? Mungkin hampir dengan apa ya? Buang racun gitu. Membuang racun dari digital ini. Ini penting. Bagaimana caranya? Pada waktu-waktu tertentu maka jauhkanlah baik HP, smartphone dan lain sebagainya ini dari tubuh kita, terutama pada waktu-waktu yang mesti kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu sahur, kemudian waktu berbuka. Usahakan untuk jauh dari smartphone dan HP ini tadi. Kita fokus beribadah dan berinteraksi juga sekaligus dengan keluarga kita, dan ini penting kita usahakan untuk bisa ya dalam waktu khususnya dalam waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita beribadah kepada Allah, maka semestinya pada waktu itu kita jauhkan daripada gadget, smartphone, HP dan lain sebagainya ini tadi. Hadirin yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang bernilai lebih dari 1000 bulan, dan akhirnya kita pun nanti mendapatkan husnul khatimah. Sebagai penutup, saya ada sebuah pantun. Terbanglah burung, si burung nuri, hinggapnya di dahan meranti. Bertemu Ramadan ini mari kita syukuri, tingkatkan ibadah buat bekal di akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.